Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali Magister Pendidikan. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini secara virtual untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Kedua kalinya, semoga sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan saya atas nama pimpinan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Wali Santri siswa kelas 1 SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk pendidikan Ananda di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Selanjutnya, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang telah sudi meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya bertekad mencetak generasi cendekiawan muslim yang berakhlakul karimah. Ada 4 pilar utama yang akan dikembangkan di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang terdiri dari pilar rohbaniyah, pilar insaniyah, pilar alamiah, dan pilar ilmiah. Yang mana di antara keempat pilar tersebut insya Allah akan membekali ananda kita, putra-putri kita di dalam kehidupannya di masa depan dan kehidupannya di akhirat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya ada 3 hal yang merupakan penguat pendidikan di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Yang pertama adalah agama dan akhlak, yang merupakan pondasi dasar kehidupan manusia. Yang kedua adalah passion, yang merupakan perpaduan antara minat dan bakat ananda. Insya Allah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya berupaya untuk menentukan bakat dan mengembangkan minat yang dimiliki oleh ananda. Dan yang ketiga adalah kemampuan berpikir ada abad 21 yang terdiri dari 4C, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pada tahun pelajaran 2021-2022 saat ini kita masih berada di era pandemi COVID-19. Maka pembelajaran yang dilaksanakan oleh SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya berusaha untuk menyesuaikan terhadap kondisi kita saat ini. Alhamdulillah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berbagai sarana penunjang untuk pembelajaran tatap muka ini telah kami siapkan. Dan beberapa upaya untuk mematuhi protokol kesehatan juga telah kami upayakan. Salah satu yang menjadi prioritas kami adalah adanya vaksinasi, yang insya Allah 100% guru SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya telah melaksanakan vaksinasi tersebut. Insya Allah kami siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu hadirin
yang dirahmati Allah. Pada tahun pelajaran 2021-2022, SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading berusaha meningkatkan inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Salah satunya adalah dengan adanya aplikasi My Alaska yang insya Allah akan kita launching di tahun pelajaran ini. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi My Alaska, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap para orang tua dan peserta didik. Terakhir, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian terkait pembelajaran kita. Segala kritik dan saran masukan sangat kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut sosialisasi program SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya di tahun pelajaran 2021-2022. Visi, misi dan value SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yaitu pendidikan berwawasan masa depan yang diselenggarakan secara profesional dengan mengintegrasikan IMTAK dan IPTEK dalam persiapkan cendekiawan muslim. Sedangkan misi di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang islami dan berkualitas melalui pendidikan akhlak mulia dan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta penanaman semangat pembaharuan dalam mempersiapkan cendekiawan muslim yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan value Al-Azhar Kelapa Gading yaitu memegang teguh serta menjalankan nilai pivot sebagai bentuk profesional, inovatif, visioner, komitmen, dan terpercaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya mengembangkan pendidikan yang berbasiskan karakter serta budaya Alaska. Antara lain 9 budaya karakter Alaska, budaya mutu berkelanjutan, dan budaya prestasi. 9 budaya karakter yang dikembangkan di Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang dimiliki oleh Ananda antara lain, yang pertama yaitu selalu sholat tepat waktu, tertib dan berjamaah. Yang kedua, selalu senang membaca Al-Quran, diikuti dengan tafsirnya. 3, membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. 4, selalu mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, permisi dalam situasi yang tepat. Yang kelima, selalu berbusana rapi dan menutup aurat. Keenam, selalu menjaga kebersihan serta merapikan meja dan peralatannya. 7, selalu membudayakan antri. 8, selalu tertib, tidak ngobrol dalam majelis. Dan yang ke-9 adalah percaya diri, berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk budaya mutu berkelanjutan, mutu agama terdiri dari tahfidzul Quran, tahsin Al-Quran, sholat, hafalan doa, dan akhlakul karimah. Untuk mutu agama tahfidz Al-Quran ini, Ananda lulusan siswa-siswi SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya diharapkan mampu menghafal juz 28, juz 29, dan juz 30. Selain menghafalkan Al-Quran di juz 8, 29, dan 30, kita sangat berharap Ananda juga memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar, yaitu tahsin Al-Quran, sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Kemudian sholat,
Ananda mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syariatnya. Hafalan doa untuk Ananda lulusan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya mampu menghafalkan dan mengamalkan doa-doa sehari-hari, serta yang tidak kalah pentingnya adalah Ananda memiliki karakter dan akhlakul karimah yang luar biasa. Utamanya di era pandemi ini, kita sangat berharap Ananda mampu mengaplikasikan semua tingkah laku, tutur kata, dan sikap yang menjadikan anak yang berkarakter. Yang kedua yaitu mutu akademik. Lulusan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya memiliki target minimal rata-rata 8,0. Budaya prestasi di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya adalah sebagai berikut. Beberapa alhamdulillah Ananda lulusan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya memiliki prestasi, di antaranya International Kangaroo Mathematics Contest, Hong Kong International Olympiad Mathematics, kompetisi matematika online nasional, kompetisi matematika secara offline, International Kangaroo Mathematics Contest, kompetisi sains nasional, kompetisi sains madrasah, festival dan lomba seni siswa nasional, festival dan lomba literasi nasional, lomba tahfidz, lomba pidato bahasa Inggris, lomba berpidato bahasa Arab, lomba bercerita, bernyanyi, dan lomba futsal. Yang kesemua prestasi yang oleh Ananda lulusan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya terangkum dalam pembinaan yang kita terapkan melalui pembinaan atau dengan 3 cara, yaitu melalui bina prestasi, bina potensi, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut adalah program Alaska Digital School di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang kita sebut dengan program ADIS. Merupakan beberapa aplikasi terpadu yang dikembangkan untuk mempermudah tata kelola manajemen sekolah berbasis digital agar tercapai standar layanan berkualitas yang maksimal. Di antara yang kita kelola dalam program ADIS ini yaitu mempermudahkan kita dalam proses penerimaan siswa baru sebagai informasi sistem, kemudian berbasiskan keuangan, akademik, kemudian learning management system, human resource management, dan aset inventory management. Yang kesemuanya sekali lagi memudahkan kita untuk berkomunikasi secara online dan bisa kita download aplikasi ADIS ini atau Learning Management System yang terangkum semuanya di MyAlaska. Sekali lagi, layanan pembelajaran pengembangan Learning Management System ini di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dapat kita visualisasikan sebagai berikut, yaitu Learning Management System yang semuanya layanan Alaska atau di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya ini berbasiskan digital dan sekali lagi bisa diakses di aplikasi MyAlaska seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di awal tadi. Semuanya bisa di-download dengan ikon MyAlaska, yang mana semuanya ini memudahkan kita sekolah melalui aplikasi ini komunikasi secara jarak jauh dengan aplikasi ini, baik itu pembelajaran secara daring atau melalui online di classroom learning maupun pembelajaran melalui di rumah secara di luar jaringan atau secara offline. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selain pendidikan yang sudah diterapkan yang insya Allah kita launching di tahun pelajaran 2021 ini, yaitu MyAlaska atau Alaska Digital School, secara detail untuk struktur pembelajaran insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Zuanita.
Sekali lagi terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayah dan bunda yang senantiasa mengikuti kegiatan sosialisasi program SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya pada pagi hari ini. Berikut akan saya jelaskan terkait struktur kurikulum yang ada di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, di mana kami memiliki 3 struktur kurikulum, yakni kurikulum nasional, di mana kurikulum ini memuat kurikulum sesuai dengan kurikulum K13 yang meliputi mata pelajaran PABB, PPKN, Matematika, IPA, IPS, SBDB, dan PJOK. Itu yang kedua, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum khas Alaska, di mana kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran Al-Quran Tahfidz, PABB, dan Bahasa Arab. Untuk yang ketiga adalah kurikulum Cambridge, di mana kurikulum ini digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Untuk struktur program kurikulum, di mana dalam setiap mata pelajaran yang diberikan kepada anak-anak, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, dengan beberapa mata pelajaran yang diterima dapat disaksikan di layar sebagai berikut dengan jumlah jam pembelajaran, di mana untuk jumlah jam setiap pekannya untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yakni 42 JP, dan untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 adalah 49 JP. Struktur pembelajaran atau manajemen jumlah jam tiap pekan ini sudah disesuaikan dengan aturan dinas terkait dalam masa pandemi yang sudah disepakati secara bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Surabaya. Saya lanjutkan untuk pengembangan kesiswaan. Di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, tidak hanya pembelajaran yang terangkum di awal tadi, tapi kita juga memberikan pengembangan kepada anak-anak yang nantinya dapat memberikan pengembangan dalam peningkatan karakter dan budaya yang sudah dijelaskan oleh Pak Zen di awal tadi. Yang pertama yakni adalah kegiatan pagi, di mana di kegiatan pagi dari hari Senin sampai hari Jumat ada aktivitas yang dilakukan Ananda. Di hari Senin yakni sholat duha dan dzikir pagi, kemudian di hari Selasa adalah English morning, di hari Rabu Arabic day, kemudian di hari Kamis adalah Adabul Mar'ah dan Adabul Rizal, di hari Jumat senam sehat dan makan bergizi. Selain itu kita juga ada kegiatan PHBN dan juga PHBI, di mana ini dilakukan dalam rangka untuk mengingatkan dan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang sejarah nasional dan sejarah Islam dan juga cara meneladaninya. Ada juga kegiatan puncak tema yang merupakan kegiatan puncak perayaan pembelajaran, karena kita mengikuti kurikulum K13 di mana setiap tema akan ada puncak kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan ini disesuaikan dengan tema yang sudah dipelajari. Kegiatan puncak tema dapat berupa kegiatan kunjungan atau kegiatan mengundang guru tamu. Kemudian yang keempat adalah kegiatan kelas meeting. Selain itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan pengembangan yang lainnya seperti Entrepreneur Day, English Exhibition, Alaska Superclass, dan juga unjuk kinerja karya, di mana semua itu akan diberikan kepada anak-anak untuk pengembangan kesiswaan. Selain itu ada juga kegiatan wisuda tahfidz, haflah imtihan, hotmil Quran, bina potensi, dan juga bina prestasi. Untuk pembelajaran di masa pandemi, berdasarkan surat keputusan bersama yang sudah ditetapkan pada 30 Maret 2021 tentang ketentuan pelaksanaan
penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 dan tentang pembelajaran tatap muka terbatas, SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya telah menyiapkan strategi pembelajaran di tahun pelajaran ini, yakni blended learning, di mana dengan memadukan sistem pembelajaran online learning dan juga face-to-face learning atau PTM terbatas. Blended learning merupakan kombinasi dari berbagai strategi pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru dan juga metode penyampaian yang akan mengoptimalkan pengalaman dan juga hasil dari belajar anak. Di mana dalam sistem blended learning ini kita memberikan 3 komponen untuk bisa dilaksanakan secara maksimal, yakni yang pertama pembelajaran offline PTM terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, kemudian pembelajaran online dengan My Alaska aplikasi, dan juga pembelajaran mandiri dengan Kit Project Box, di mana semua ini telah kami siapkan guna untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Untuk saat ini dalam kondisi PPKM yang masih kita patuhi sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Surabaya, kita masih menggunakan pembelajaran online atau PJJ, di mana pembelajaran online atau PJJ ini dilakukan secara daring dalam jaringan melalui gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Alaska. Salah satunya yakni aplikasi My Alaska yang akan segera kita launching, di mana ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PJJ dilaksanakan dengan disiplin dan penuh dengan tanggung jawab, melaporkan aktivitas PJJ di aplikasi My Alaska, dan dukungan orang tua dalam pemantauan belajar siswa di rumah. Keempat, mematuhi tata tertib PJJ. Yang kelima, program belajar kita laksanakan mulai dari pukul 7, jam belajar siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, yakni 41 JP dengan durasi 20 menit setiap JP, dan siswa kelas 4 sampai kelas 6 yakni 49 JP dengan durasi 25 menit setiap JP. Sedangkan pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara luring dengan menggunakan televisi, radio, modul, buku paket, dan juga kit project yang telah disediakan oleh sekolah atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga sudah mempersiapkan untuk pembelajaran PTM terbatas, yakni pembelajaran tatap muka terbatas, yakni pembelajaran yang dilakukan secara offline dengan hadir secara langsung di sekolah dengan tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan dan dilaksanakan secara terbatas waktu dan juga terbatas jumlah siswa. Ayah dan bunda, selain ketentuan dari kegiatan pembelajaran secara daring, kita akan juga menjelaskan tentang persyaratan pelaksanaan PTM, karena kita terus berdoa bersama agar kondisi ini semakin membaik dan anjuran ataupun keputusan yang sudah disepakati bersama oleh Dinas Pendidikan Surabaya dapat segera kita laksanakan, yakni pelaksanaan PTM terbatas, di mana persyaratan pelaksanaan PTM terbatas harus disepakati oleh sekolah dan juga orang tua. Untuk sekolah, fasilitas pendukung protokol kesehatan tersedia secara lengkap. Seluruh guru sudah divaksin, menyediakan fasilitas sekolah sebagaimana protokol kesehatan, dengan menata meja kursi dengan jarak 1,5 meter dan lain-lain. Sekolah melaksanakan SOP sebagaimana yang telah disepakati dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kemudian mendapatkan surat izin atau surat rekomendasi pembelajaran tatap muka. Hal ini insya Allah tadi di awal sudah dijelaskan secara rinci oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan yang disepakati bersama orang tua, yakni orang tua menyetujui pelaksanaan PTM bagi putra-putrinya dengan dibuktikan secara tertulis melalui surat pernyataan bersedia PTM. Yang kedua, bersedia mengantar jemput putra-putrinya tepat waktu. Dan yang ketiga, siap melaksanakan SOP pembelajaran tatap muka. Di mana ketentuan PTM terbatas, yakni yang pertama pembelajaran PTM akan dimulai
pukul setengah 8 hingga setengah 12. Jumlah siswa per kelas 50% dari jumlah siswa. Lama tatap muka adalah 8 JP dengan durasi masing-masing 25 menit. Siswa masuk secara bergilir, maksimal PTM terbatas dilakukan sepekan 2 kali. Di sini juga sudah kami berikan contoh pengaturan hasil belajar siswa, di mana siswa tidak selama sepekan itu akan melaksanakan PTM terbatas, tapi dilakukan secara bergilir. Kita berikan contoh seperti yang ada di tabel tersebut, di mana hari Senin dengan bergantian ada yang melaksanakan PTM terbatas, namun juga ada yang melaksanakan daring atau online, di mana selain blended learning, kita juga menerapkan model pembelajaran secara hybrid learning, PTM terbatas sekaligus daring atau online. Contoh pengaturan hari belajar ini kita sesuaikan dengan asumsi bahwa semua siswa diizinkan orang tua untuk bisa tatap muka. Oke, berikutnya adalah distribusi pembagian jam belajar. Insya Allah untuk jadwal belajar Ananda akan segera kami berikan, di mana distribusi pembagian jam belajar adalah sebagai berikut. Di sini kita memperlihatkan jika PTM terbatas bisa dilakukan dan juga PJJ bisa dilakukan. Untuk jam pembelajaran PTM terbatas akan dilaksanakan sampai maksimal 8 JP, yakni sampai pukul 11:10. Dan untuk jam pembelajaran secara daring atau PJJ akan dilaksanakan hingga 9 JP, yakni jam setengah 1 untuk batas pembelajaran kelas 1 sampai kelas 3, dan sampai setengah 2 untuk batas pembelajaran kelas 4 sampai kelas 6. Baik ayah dan bunda, demikian tadi adalah bagaimana pembelajaran selama pandemi ini yang akan dilakukan oleh SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Selain itu, kita juga memiliki program-program kegiatan selama semester 1. Di bulan Juli ini kita ada beberapa kegiatan, yakni yang pertama home visit kelas 1 dan siswa pindahan, di mana ini sudah kita laksanakan. Pembukaan tahun ajaran baru, alhamdulillah juga sudah kita laksanakan dengan dihadiri oleh semua siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian kegiatan MPLS dan matrikulasi beserta superkelas yang saat ini sedang kita laksanakan hingga nanti pada tanggal 19 Juli 2021. Kemudian kegiatan sosialisasi program yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Lalu ada kegiatan Idul Adha yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 Juli 2021. Insya Allah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya masih melaksanakan kegiatan Idul Adha dan menerima penyaluran bagi ayah dan bunda yang berkenan untuk melaksanakan kegiatan Idul Adha di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Untuk kegiatan di bulan Agustus, yakni ada persiapan AKM, ini dilaksanakan untuk siswa kelas 5, kemudian ada kegiatan pendataan data kesehatan, kemudian ada peringatan Tahun Baru Islam, ada kegiatan Alaska Murotal Voice, ada kegiatan peringatan HUT RI, dan juga ada kegiatan puncak tema untuk kelas 3. Di bulan September ada kegiatan puncak tema untuk kelas 1, puncak tema untuk kelas 2, puncak tema untuk kelas 4, dan juga ada kegiatan memperingati Hari Literasi Sedunia, memperingati Hari Olahraga, kemudian ada kegiatan Pekan PTS, dan juga kegiatan Alaska Spiritual Training untuk kelas 6. Di bulan Oktober juga ada beberapa kegiatan,
pembagian LTS, laporan tengah semester, ada kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ada kegiatan puncak tema kelas 3, puncak tema kelas 1, dan juga pekan open house. Berikutnya di bulan November ada kegiatan memperingati Hari Pahlawan, ada kegiatan puncak tema dari kelas 2, kegiatan pengenalan profesi, kegiatan puncak tema kelas 4, kegiatan munakosah, kegiatan memperingati Hari Guru, dan juga pekan PAS, tulis dan praktek. Dan di bulan Desember, bulan terakhir di semester 1, ada kegiatan pekan PAS. Omatisas ini adalah kegiatan di class meeting, kemudian ada English exhibition, ada kegiatan sedekah buku dan juga tanaman saat pembagian BLHB di semester 1, di mana kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh sekolah ini adalah guna untuk melaksanakan pengembangan kesiswaan bagi anak-anak SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Dan juga ada kegiatan program rutinitas yang akan dilaksanakan setiap paginya yang sudah saya jelaskan tadi di awal dengan rincian yang sebagai berikut. Kemudian kegiatan di semester 2, di sini nanti di bulan Januari ada kegiatan untuk kelas 6, yakni sosialisasi UKK dan juga USEK, ada kegiatan pembimbingan UKK dan juga tryout USEK, dan ada kegiatan puncak tema untuk kelas 1, puncak tema untuk kelas 2 di bulan Februari, kemudian ada kunjungan belajar puncak tema kelas 4, ada kegiatan puncak tema kelas 3, Isra Mi'raj, dan juga wisuda tahfidz. Nah, di bulan Februari ini kita ada kegiatan wisuda tahfidz, jadi persiapannya sudah kita mulai dari awal semester 1, harapannya nanti di wisuda tahfidz anak-anak memiliki kualitas bacaan yang baik dan juga peserta wisuda tahfidz jumlahnya jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya adalah untuk bulan kegiatan di bulan Maret dan juga April. Di kegiatan bulan Maret ada PTS dan PAT, ada haflah imtihan, ada kegiatan puncak tema dari kelas 1, kelas 2, dan juga ada kegiatan khatmil Quran untuk kelas 6, ada kegiatan puncak tema kelas 3 dan kelas 4. Di bulan April sudah kita memasuki bulan Ramadan, ada tarhib Ramadan, amalia Ramadan, ujian sekolah untuk kelas 6, dan kegiatan santunan anak yatim dan peringatan Hari Kartini. Untuk bulan Mei dan juga bulan Juni, untuk bulan Mei ada kegiatan halal bihalal siswa, ada kegiatan PAT, evaluasi UKK dan juga munakosah, sertifikasi keagamaan, pengumpulan hasil UKK untuk kelas 6, ada kegiatan kelas meeting, kemudian penyerahan BLHB dan juga SKTB untuk kegiatan akhir dari semester 2. Ayah dan bunda sekalian, insya Allah semua kegiatan dan juga semua materi yang sudah kami jelaskan dalam sosialisasi program pada pagi hari ini akan terangkum lebih detail dan lebih terperinci dalam buku sosialisasi program yang akan kita bagikan kepada ayah dan bunda semuanya. Insya Allah semua yang sudah kita rencanakan sebaik-baiknya untuk anak-anak SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Demikian dari saya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.